Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku semua, saya akan meluruskan beberapa syubhat dalam sebuah akun YouTube yang dikasih judul Dalil la Islama illa bijamaah, digunakan Syekh Sudes saat khutbah. Berikut mungkin kita setel dulu apa isinya. Saudara-saudara, ada orang yang mengaku paling lunak dan mereka mengaku punya pemahaman agama seperti ulama Haramain. Mereka mengingkari wajibnya berjamaah yang mempunyai imam. Bahkan mereka mendoakan dalil la Islama illa berjamaah, bahwa itu tidak bisa dipakai hujah. Namun kenyataannya ulama Haramain, salah satunya Syekh Sudes, berdalil dalam khutbahnya persis dengan dalil yang kita pahami, bahwa Syekh Sudes juga menyebutkan bahwa berjamaah harus mempunyai imam. Mari kita dengarkan khutbah beliau. Rahimahullah, ummatul Islam walan talta'ima min al-ummati masalihuha wa tatahaqqaq manajihuha illa bil jama'ah wa la jama'ata illa bi imam wa la imama illa bi sam'in wa ta'ah. An Ubadah bin as-Samit radiyallahu anhu qala بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله. رواه الشيخان. وفي سلطة الإمام وأمره وبليغ نهيه وزجره يقول أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. معاشر المسلمين، وفي وبيل عاقبة من مات مارقا ولأهل الاعتصام والجماعة مفارقا. يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بعهد ذي عهد فليس مني ولست منه. أخرجه مسلم وغيره. إنها شعيرة لزوم الجماعة وما تقتضيه من السمع والطاعة. يقول عز من قائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: حبل الله هو الجماعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تجتمع أمتي على ضلالة فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. أخرجه الترمذي والطبراني بإسناد صحيح. وما ذلكم يا عباد الله إلا لأن الخروج عن الجماعة والشذوذ عن الطاعة يمزق الشمل النظيم بدنا. Setelah kita dengarkan bahwa Syekh Sudes pun berhujah tentang wajibnya berjamaah, wajibnya mempunyai imam, maka itu sudah cukup untuk mematahkan hujah mereka yang mengatakan jamaah gak perlu imam, dan mematahkan klaim bahwa pemahaman agama mereka sama dengan ulama Haramain. Ternyata tidak sama, lur. Lantas mereka dengan ulama Haramain itu pinter mana? Berarti ini menunjukkan bahwa yang dipahami jamaah lah yang sama dengan ulama Haramain. Muga-muga Allah paring barokah.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ini sebenarnya komentator ini kalau menurut dalil secara pribadi, secara person dia sebenarnya nggak perlu dilayani. Karena Rasulullah Allah berfirman wa'arid 'anil jahilin. Berpalinglah kamu, jangan urusan sama orang-orang yang belum mengerti syariat, belum mengerti agama secara utuh. Kenapa? Karena orang seperti ini jika dibantah, jika dilayani, dia ngambrak lagi. Dia akan semakin menunjukkan jahilnya. Itu sebenarnya. Tapi di sini kita anggap ini perlu diluruskan karena ini ada imbas atau ada pengaruh, karena ini sudah dimuat di medsos dan ini bisa menjadi penyesatan terhadap umat. Saya mendapatkan kiriman ini dari seorang tokoh di Jakarta yang alhamdulillah sudah bebas dari akidah-akidah takfir dan lain-lain, menanyakan masalah ini dan mohon untuk diluruskan. Maka di sini saya katakan ini yang pertama, ini pernyataan komentator ini adalah dusta atas nama ulama Haramain maupun secara khusus Syekh Sudais. Karena dia mengatakan bahwa dalil yang dipakai oleh Syekh Sudais atau pernyataan-pernyataan di dalamnya itu sama dengan yang dipahami jamaah Jokam. Nah, ini tidak benar. Saya katakan ini tidak benar. Nanti akan saya perinci satu persatu. Ini tidak benar, ini dusta, atau ini ketidakmengertian terhadap bahasa Arab dan ketidakmengertian terhadap syariat. Jadi perlu kita luruskan nanti. Yang kedua, di situ juga menyatakan bahwa saya dan teman-teman dianggap tidak mengklaim bahwa mengaku sama dengan pemahaman Haramain, ternyata tidak sama lur katanya. Nah ini juga perlu diluruskan, perlu kita buktikan. Maka saya bacakan satu persatu pernyataan Syekh Sudais dalam khutbah ini. Yang pertama beliau mengatakan ummatul Islam walan taltaima minal umma masalihuha walan tatahaqqaqa manahijuha illa bil jamaah. Hei umat Islam, tidak akan terkumpul dari umat ini kemaslahatannya, artinya tidak akan pernah muncul sukses kemaslahatan umat ini. Umat ini yang dimaksud adalah umat Islam, bukan sebagian dari umat Islam seperti yang dimaksud oleh Jokam, bukan. Umat, kata saya sudah, umat Islam ini kemaslahatannya tidak akan pernah wujud, walan tatahaqqaqa manahijuha, dan tidak akan pernah lancar, nyata manhajnya, tata cara dia beragama, ya, proses keagamaannya dan lain-lain tidak akan pernah wujud nyata illa bil jamaah, kecuali dengan berjamaah. Itu yang dimaksud saya sudah berjamaah itu ya jamaahnya umat Islam semuanya. Kalau beliau berada di Saudi, ya Saudi itu yang dimaksud, bukan sebagian dari umat Islam. Terus wala jama'ata illa bi imam, tidak akan wujud persatuan umat Islam itu, jamaah umat Islam, kecuali kalau ada yang memimpin. Jadi bukan sebagian dari umat Islam terus ada imamnya, bukan. Wala imama illa bisam'in wa ta'ah, tidak ada imam kecuali dengan mendengarkan dan taat. Tidak akan sukses, tidak akan bermanfaat adanya seorang pemimpin kalau tidak didengarkan dan tidak ditaati. Ini yang dianggap sama dengan dalil jamaah, katanya sama dengan dalil, bahkan di judulnya di sini dalil la islama illa bil jamaah digunakan oleh Syekh Sudais. Ini kekeliruan, ini salah besar. Jadi disamakan dengan dalil la islama illa bi jamaah wala jama'ata illa bi imarah wala imarata illa bi ta'ah.
Itu dalam hadis Ad-Darimi yang biasa digunakan oleh Jokam. Coba dimaknai, sama enggak pengertiannya dengan Syekh Sudas? Syekh Sudas tadi mengatakan tidak akan umat Islam ini wujud lancar kemaslahatannya dan manhaj-manhajnya kecuali dengan persatuan, dengan berjamaah. Itu saya sudah mengatakan itu. Dan persatuan umat Islam tidak akan wujud kecuali kalau ada pemimpin yang berkuasa. Lalu pemimpin yang berkuasa juga enggak manfaat kalau tidak ada mendengarkan dan taat. Sekarang bandingkan dengan dalil yang dipakai oleh Jokam. La islama illa bil jamaah. Coba apa yang biasanya dimaknai? Tidak sah Islam kecuali dengan berjamaah. Kemudian tidak sah jamaah kecuali dengan imam. Tidak sah imam kecuali dengan ketaatan. Coba dibandingkan, sama enggak? Enggak sama. Karena di Jokam mengatakan la islama illa bil jamaah, tidak sah Islam kecuali dengan jamaah. Itu tidak satu pun ulama mengatakan begitu. Ya, tidak satu pun ulama mengatakan begitu. Jamaah itu bukan syarat sahnya Islam, bukan. Tidak ada pengertian seperti itu, pengertian yang salah. Itu yang dianggap oleh itu sama, padahal ini enggak sama. Ini enggak sama. Yang keduanya dalil ini dhaif. Ya, dhaif. Dikatakan oleh Syekh Albani kedhaifannya dalil ini karena ada perawi namanya Sofwan bin Rustum yang majhul, tidak dikenal, dan sanadnya itu munqati. Sanadnya munqati. Oke, kita enggak usah bahas dhaifnya. Umpama dianggap hadis la islama illa bil jamaah ucapan Khalifah Umar itu sahih, pengertiannya tidak sama dengan pengertian Jokam. Karena yang dimaksud jamaah oleh Khalifah Umar adalah jama'atul muslimin, jamaah persatuan seluruh orang Islam. Wala imarata illa bit ta'ah. Keamiran yang dimaksud oleh Khalifah Umar adalah kekhalifahan, keamiran seperti Khalifah Umar, yaitu penguasa Islam saat itu, bukan imam pemimpin sebuah kelompok dari Islam, bukan. Jadi tidak ada kesamaan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah mengangkat dalil dari Ubadah bin Samit yang isinya bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'a fi manshatina wa makrahina wa atharatin alaina wa alla nunazi'al amra ahlah. Jadi Ubadah bin Samit mengatakan Rasulullah dulu membaiat kami untuk mendengarkan dan taat dalam kondisi semangat, kondisi malas, kondisi pilih kasih dari imam kepada kami, wa alla nunazi'al amra ahlahu, dan agar kami tidak mencabut al-amra perkara, maksudnya kekuasaan dan keamiran, ahlahu dari ahlinya. Jadi dalam Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani memaknai al-amra al-mulka wal imarah wa alla nunazi'al amra ahlahu, kami tidak boleh mencabut kekuasaan, keamiran dari ahlinya. Ya, itu. Ya, kalau di Jokam kan dimaknai tidak boleh nyabut baiat, tidak boleh melanggar imam golongan Jokam. Nah ini. Padahal dalil ini digunakan oleh para ulama sebagai untuk imam yang berkuasa, pemimpin yang berkuasa. Jadi tidak sama. Yang ketiga, saya sudah mensitir hadis asar dari Khalifah Utsman yang isinya innallaha yaz'a bis sultan ma la yaz'u bil Quran. Innallaha yaz'u bis sultan ma la yaz'u bil Quran. Sungguhnya Allah mencabut atau menolak sebab sultan. Perhatikan sultan. Khalifah Utsman dan Syekh Sudas, dari pernyataan Syekh Sudas dari asar Khalifah Utsman itu lafadznya bis sultan. Innallaha yaz'a bis sultan. Allah mencabut atau mencegah sebab adanya sultan. Sultan itu apa? Sultan itu maknanya raja, penguasa, imam, penguasa, pemerintah. Mala yaz'u bil Quran, apa-apa yang Allah tidak mencegah dengan Quran. Artinya banyak orang kalau hanya membaca, mendengarkan larangan-larangan ayat Quran karena keimanannya lemah,
itu tidak langsung berhenti. Tapi kalau yang melarang itu sultan, penguasa, pemerintah, dia berhenti. Dia berhenti. Itu athar Khalifah Utsman. Jadi enggak sama dengan maksud komentator ini tadi. Ya. Kemudian yang ke berapa ya? Oh tadi yang ketiga itu. Yang kedua Ubadah sudah ya. Yang ketiga berarti keempat. Syekh Sudes menyebutkan hadis dari Abu Hurairah yang isinya man kharaja minat ta'ah wa faraqal jamaah, barang siapa yang keluar dari ketaatan terhadap imam, terhadap pemimpin penguasa Islam, wa faraqal jamaah, dan memisai jamaah. Maksudnya jamaatul muslimin, jamaahnya seluruh orang Islam. Kalau saya sudah di Saudi ya maksudnya muslimin Saudi itu. Memisai jamaah maksudnya jamaatul muslimin. Famata, lalu dia mata mitatan jahiliyah. Maka dia mati jahiliyah. Di sini dalam saya lihat makna yang ditampakkan itu dalam kurung dikasih mati jahiliyah terus kasih kafir. Ini pemalsuan makna. Jadi mata mitatan jahiliyah, tidak ada ulama yang memaknai mata mitatan jahiliyah itu ya mati jahiliyah terus langsung kafir murtad seperti yang dimaksud oleh Jokam. Enggak ada makna demikian. Itu makna yang salah, itu menyalahi makna secara bahasa maupun secara mangkul atau maksurnya dari para ulama. Tidak ada yang memaknai mata mitatan jahiliyah langsung dimaknai kafir, enggak ada. Di situ ada penyelewengan, penyalah artian atau mata mitatan jahiliyah dimaknai kafir. Nah, mata mitatan jahiliyah yang benar maknanya mati seperti kondisi kematiannya orang jahiliyah, bukan masalah hukum kafir imannya, tapi kondisi kematiannya dalam keadaan kekacauan, tidak punya pemimpin dan lain-lain. Terus berikutnya waman qatala tahta rayatin immiyatin, siapa yang berperang membela bendera yang immiyah, yang buta, artinya tidak jelas apa yang dibela, au yad'u ila asabatin, atau dia berperang mengajak ngeblok suatu golongan. Nah ini jamaah kena nih, Jokam ini kena nih. Berperang membela mengajak ngeblok suatu golongan, au yansuru asabatan, atau menolong suatu golongan, membela suatu golongan di antara umat Islam. Bela nih, ya ini kena dalil ini. Katanya sama malah kenaan. Faqatala faqitlatun jahiliyah. Faqutila faqitlatun jahiliyah. Terus dia terbunuh maka mati jahiliyah. Nah, Jokam yang memaksakan membela golongannya dengan membabi buta, kenaan dalil ini. Ketika mati jahiliyah. Tapi kita enggak bilang kafir, enggak. Mati dalam keadaan menetepi pekerjaan orang jahiliyah, memecah belah umat. Wa man kharaja ala ummati yadribu barraha wa fajiraha wa la yatahasha min mu'miniha wa la yafili di ahdin ahdahu falaysa minni wa lastu minhu. Ini rawahu Muslim. Siapa yang keluar terhadap umatku, kata Nabi. Umatnya Nabi itu umat Islam. Yadribu barraha wa fajiraha, bukan hanya segolongan saja. Dia memukul, membunuh yang baik maupun yang fajir, dan dia tidak perhatian dengan orang-orang imannya umat itu. Wala yafili di ahdin ahdahu, dan dia juga tidak menetepi kafir dhimmi yang telah mengadakan perjanjian damai. Falaysa minni walastu minhu, dia bukan golonganku dan aku bukan golongan dia. Ini juga terjadi pemalsuan makna di sini. Nah, ditulis dalam kurung kafir, dia bukan golonganku dan aku bukan golongan dia. Tidak ada ulama memaknai langsung walastu minni walastu minhu itu langsung kafir, itu enggak. Melihat tingkat pelanggarannya. Itu, dan para ulama mengatakan kata-kata seperti ini menunjukkan dosa besar. Itu para ulama mengatakan seperti itu. Jadi tidak langsung seperti makna di sini ditulis langsung kafir itu. Itu pemalsuan makna lagi. Kesalahan di dalam memaknai. Itu nomor 4. Nomor 5, beliau Syekh Sudes mensitir ayat wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Tetapilah tali Allah dengan berjamaah, jangan berpecah belah. Qala Ibnu Mas'ud hablullah wal jamaah.
Jadi saya sudah di sini mengambil salah satu arti dari hablullah. Hablullah itu artinya banyak. Ada Islam, ada Al-Quran dan Sunnah. Terus ada juga dari Ibnu Mas'ud al-jamaah. Tetapilah jamaah, hablillah itu jamaah, jami'an wala tafarraqu. Maksudnya jamaahnya orang Islam, bukan jamaah sebagian dari umat Islam. Jami'an dengan bersama-sama, wala tafarraqu, ayatnya kan gitu. Wa'tasimu bihablillah. Jadi hablillah dimaknai jamaah. Tetapilah jamaahnya orang-orang Islam seluruhnya, jami'an dengan bersama-sama. Wala tafarraqu, jangan berfirqah-firqah. Jadi kalau mau diteliti lagi sebenarnya Jokam justru yang kenaan ini. Karena membuat golongan dan memisahkan diri dari jamaatul muslimin. Jadi kena lagi gitu. Ini maksudnya komentator ini kan ingin menguatkan pemahaman yang ada, ya. Ternyata justru malah berat gitu. Dengan apa namanya tayangan dari saya sudah sini justru malah malah berat. Ya. Yang keenam, saya sudah menyatakan juga dari Ibnu Umar, ya, dari Ibnu Umar. Hadis dari Ibnu Umar dari Rasulullah SAW, lan tajtami'a ummati ala dhalalatin fa alaikum bil jamaah fa inna yadallah 'alal jamaah. Tirmidzi dan Tabrani. Umat saya, kata Nabi, umat saya itu bukan hanya segolongan, tapi orang-orang Islam. Ketika dia berkumpul, bersepakat, dia nggak akan sesat. Berkumpul, berjamaah, dan dia bersepakat. Ini bisa untuk dalil ijma', juga bisa untuk kebersamaan umat, jamaahnya seluruh umat Islam. Tidak akan sesat. Fa'alaikum bil jamaah, fa inna yadallah 'alal jamaah. Tetapilah jama'atul muslimin, jamaahnya orang-orang Islam, sungguhnya tangan Allah atas jamaah. Jadi sekali lagi ini adalah komentator yang saya katakan tidak begitu paham bahasa Arab dan tidak belajar juga syariat dengan sempurna, sehingga di sini maksudnya dia adalah untuk mencari penguatan, tapi justru kalau diteliti justru apa yang disampaikan oleh Syekh Sudas itu malah menjatuhkan dia. Allah mahdihim innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada semuanya karena mereka belum mengerti. Jazakumullah khairah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.